Negara kita belum punya peternakan yang handal. Sebuah negara dikatakan maju itu kalau negara itu jumlah penduduk sama dengan jumlah ternaknya. Itu namanya negara maju. Amerika, Australia, New Zealand, Eropa, itu disebut negara maju karena ternaknya saja seimbang dengan jumlah penduduk. Ini Padang yang kuning-kuning ini pakan sapi yang baru ditebas, diambil, kemudian digulung-gulung untuk makan ternak sendiri. Nah, itu saudara-saudara. Kami sudah berjalan, sudah 6 jam perjalanan. Ya, teman-teman mungkin harus kita komentari dulu ya sebelum kita lanjutin. Inilah bodohnya si Saifuddin Ibrahim, ya di mana ya di otak Saifuddin ini memang nggak ada edukasinya gitu. Saya sampai bingung ya. Dia mengatakan bahwa Amerika itu jadi negara maju karena jumlah ternaknya imbang sama jumlah manusianya. Sedangkan di Indonesia peternakannya belum ada yang bagus. Ya, jadi harusnya Saifuddin ini belajar dulu pengertian negara maju. Dan yang saya nggak habis pikir, ini Pak Rudi Gunawan ada di sampingnya. Ya harusnya Pak Rudi ini ngajarin, Pak jangan ngomong gitu, malu-maluin gitu, ketahuan bodohnya nanti Anda. Ya, karena syarat untuk menjadi negara maju, itu adalah yang pertama tingkat penganggurannya. Jadi tingkat penganggurannya harus rendah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pendapatan per kapitanya tinggi. Artinya pendapatan rata-rata penduduknya itu harus tinggi. Ya. Jadi kurang lebih di angka 3.000 atau 5.000 dolar lah, 5.000 lah mungkin udah termasuk tinggi ya. Kalau Indonesia masih rendah. Jadi nggak ada hubungannya dengan jumlah ternak gitu. Ya, baru tingkat pendidikan terjamin dan mudah. Ya, pendidikan, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, terus ekspor. Ya, ekspor harus lebih besar daripada impor. Baru keamanan dan kesehatan terjamin. Itu syarat untuk menjadi negara maju. Ya, terus apa hubungan dengan hewan ternak? Saya juga bingung gitu ya. Banyak negara-negara yang hewan ternaknya jauh lebih banyak daripada penduduknya, tapi juga nggak negara maju. Contohnya apa? Mongolia. Mongolia itu punya 13 kali lipat ya hewan ternak dibandingkan jumlah penduduk. Mongolia itu luar biasa ternaknya, apalagi kuda ya. Di sana jumlah perbandingan antara kuda dengan manusia itu 13:1. Bahkan kambingnya jauh lebih besar ini ya. Karena Mongolia nggak berbatasan dengan laut ataupun perairan luas, maka peternakan menjadi salah satu sumber penghasilan yang sangat terjamin di Mongolia. Daratannya yang luas membuat hewan ternak dapat hidup dengan subur dan makmur. Faktanya, kuda, kambing, dan unta merupakan hewan ternak yang paling banyak dipelihara masyarakat Mongolia. Jumlah kuda di negara tersebut adalah 13 kali penduduknya. Sementara perbandingan kambing dan manusia adalah 35:1. Jadi ada satu orang itu sama dengan 35 kambing di sana ya. Jadi satu orang rata-rata ada 35 kambing. Jadi misalnya penduduknya ada 1 juta, maka kambingnya ada 35 juta. 35 kali lipat. Ya, jadi nggak ada hubungan jumlah peternakan itu dengan negara itu maju apa enggak. Mongolia juga bukan negara maju dan Indonesia masih lebih kaya daripada Mongolia. Jadi pakai otak dulu ya. Saya juga bingung ini. Si Saifuddin ini tak sekolah di mana dan pengetahuan umumnya siapa yang ngajari gitu. Kok bisa serendah itu? Jadi memang kacau sekali ya. Oke, kita lanjut. Apalagi Mbak Udin mau ngomong. Sebelah kiri sana sama. Ya memang kacau sekali manusia satu ini ya. Dia jalan-jalan tapi nggak ngerti apapun gitu. Nggak ngerti apapun.
Kami berjalan lebih kurang 4.000 kilometer. Ya, itu. Sampai ke dalam jauh sana. Teknologi, dan itu sumbernya adalah semangat Alkitab. Nenek moyang bangsa ini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang diilhami oleh Alkitab, firman Tuhan. Harus bekerja, nggak boleh malas. Makanya orang-orang Indonesia di Amerika sini nggak ada yang membuang-buang waktu gibah, cerita ke tetangga, nggak ada. Nah, lihat itu ternaknya. Bangsa yang rajin bekerja. Petani di sini nih kaya-kaya, ternaknya kaya raya. Satu petani itu punya lahan ratusan hektar sampai ribuan hektar. Ya. Kalau sudah punya tanah pertanian ribuan hektar, cara pemupukannya itu pakai helikopter. Nggak dipupuk lempar-lempar kayak kita di Indonesia. Pemupukannya pakai helikopter. Ini syuting melawan cahaya. Kalau saya buka kacanya supaya kameranya jelas, nanti anginnya yang nggak tahan, kencang anginnya. Karena negara bagian ini adalah negara angin. Angin asli, bukan angin sorga. Di Indonesia banyak angin sorga. Banyak cerita, banyak angan-angan. Ya. Haleluya. Oke, mungkin langsung saya tanggapi ya. Jadi intinya dia mau bahas gini ya. Dia mengatakan bahwa Indonesia ini negara malas gitu. Kalau di Amerika orangnya rajin-rajin, karena kalau nggak rajin nggak bisa makan gitu ya. Di sini harus bekerja semua. Ya itu bagus. Itu sekaligus mengatakan bahwa Saifuddin mau nggak mau dia harus jadi penghujat. Karena kalau dia nggak jadi penghujat, dia nggak makan. Karena penghujat itu adalah profesi dirinya. Ya, Saifuddin itu bukan pengangguran. Dia menghujat itu karena memang itu adalah job desk-nya. Ya, menghujat itu adalah bagian dari pekerjaan dia. Itu adalah hal yang harus dia lakukan
agar para donatur senang dan tetap berdonasi kepada dirinya. Itu yang pertama. Terus kedua, dia bangga-banggain Amerika begini-begini gitu kan. Kalau Indonesia karena berlandaskan Islam, jadinya seperti itu. Kalau berlandaskan Kristen, bagus. Dia lupa. Atau dia memang nggak tahu, atau dia pura-pura nggak tahu. Saya nggak ngerti. Amerika itu sekuler, coy. Nggak ada agama Kristen itu dijadikan landasan hukum negaranya. Penduduknya juga nggak berdasarkan agama Kristen. Ya, penduduknya berdasarkan sekuler. Kekristenan tidak dipakai di Amerika. Bahkan dari Amerika berdiri pun, nggak pernah negara Amerika menjadi negara Kristen. Mereka negara sekuler. Hanya saja penduduknya memang mayoritas beragama Kristen. Tetapi nggak pernah negaranya mengklaim sebagai negara Kristen. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kamu mau ambil contoh, terus dia katakan kan, negara Arab kalah sama negara Eropa sama Amerika. Ya lebih maju negara di Eropa dan Amerika. Dari mana, coy? Kamu coba tanya orang, ya, Uni Emirat Arab itu maju nggak? Ya, Oman itu maju nggak? Coba kamu tanya. Qatar, Kuwait, Bahrain, itu maju nggak? Mereka maju, coy. Ya, mereka bukan orang-orang malas. Mereka negara maju. Pendidikannya bagus, infrastrukturnya bagus, ya, keamanannya bagus, gedung-gedungnya bagus, pendapatan per kapitanya tinggi, angka pengangguran dan gelandangannya rendah, ya. Itu menunjukkan bahwa negara itu maju. Negara maju itu dasarnya itu. Bukan harus punya gedung sekian, bukan. Ya. Coba kamu lihat, Eropa tuh ada penting nggak gedung-gedung bertinggi-tinggi, pencakar langit? Nggak ada, mereka nggak peduli dengan gedung pencakar langit. Ya, kayak Italia itu malah nggak ada sama sekali. Kalau Inggris, Jerman masih ada. Jadi nggak ada barometernya di sana. Itu yang pertama. Kedua, kalau kamu membandingkan lagi, bagaimana dengan Indonesia dan Filipina yang notabene hampir serumpun? Ya, Indonesia dan Filipina serumpun. Filipina negara Kristen. Coba kamu tanya, mereka menggunakan kekristenan sebagai dasar negaranya. Apakah membuat mereka lebih maju dari Indonesia? Ternyata tidak. Timur Leste, bagaimana? Mereka negara Kristen, coy. Dan mereka sangat patuh dengan hukum Kristen, dengan ajaran Kristen. Begitu juga dengan Amerika Latin. Hampir semua Amerika Latin adalah negara yang sangat ya menjunjung tinggi kekristenan. Sebelum bekerja berdoa, sebelum apa-apa berdoa. Patung Bunda Maria selalu ada di setiap rumah orang yang ada di Amerika Latin. Tetapi mereka juga nggak lebih bagus dari Indonesia. Ya, tidak lebih baik dari Indonesia, tidak lebih rajin dari Indonesia. Nggak ada hubungan. Ya, sama sekali nggak ada hubungan, Pak Saifuddin. Ya, jangan sedikit-dikit, wah Kristen tuh hebat gitu. No. Ya, nggak ada hubungan gitu. Memangnya di ajaran Kristen ada diajarkan, wah kita harus begini-begini untuk bekerja? Nggak ada juga. Jadi jangan menghujat agama lain seakan-akan agama kamu lebih bagus, lebih rajin, lebih semua. Nggak baik seperti itu. Setiap agama pasti ada orang malas. Setiap agama pasti ada yang rajin. Ya, itu balik lagi ke orangnya, oknumnya. Nggak ada hubungan dengan agamanya. Jadi jangan memframing dan membuat berita hoax seakan-akan, wah kalau Islam itu pasti malas-malas, kalau Kristen pasti rajin. Nggak ada kepastian dalam hal seperti itu. Ya saya katakan lagi, nggak ada. Orang Amerika rajin bukan, wah karena saya orang Kristen maka saya harus rajin gini-gini. Enggak, coba kamu tanya. Berapa banyak orang-orang yang kaya raya itu ateis? Ya, di Amerika tuh list orang-orang kayanya tuh ateis, coy. Mereka nggak peduli dengan agama, bullshit with the religion. Bullshit with the God. Mereka nggak peduli yang gituan. Mereka hanya tahu, aku harus kerja, ya, aku harus lebih pintar, aku harus maju satu langkah dibanding orang lain agar aku bisa lebih sukses. Itu yang ada di kepala mereka. Nggak ada hubungan, wah ini pemberian Tuhan, ini begini begitu. Nggak ada, coy. Tolong buka mata dan teman-teman Kristen coba renungkan gitu. Janganlah mengikuti orang seperti ini yang hanya kerjanya mengadu domba kita. Ya, bagaimana dengan Filipina? Bagaimana dengan Amerika Latin? Kenapa selalu yang ambil contoh bagus-bagus saja? Negara Timur Tengah juga banyak yang luar biasa bagus. Apakah perlu kita bawa-bawa? Nggak perlu. Ya. Kalau memang kamu cinta Indonesia, kita pikirkan sama-sama ini Indonesia gimana. Peternakan kita masih kalah jauh dari luar. Itu benar. Daging kita masih impor. Harusnya kita pikirkan apa yang harus kita buat. Banyak pulau-pulau kita yang nggak terpakai. Bagaimana cara melawan mafia pupuk ya, mafia semua kebutuhan pokok ini yang harus kita pikirkan.
Harusnya Indonesia bisa jadi negara lebih bagus. Tetapi masalahnya, ya pupuk saja kita masih import. Banyak hal yang kita masih kekurangan, itu yang harusnya kita pikirkan. Bagaimana kalau pulau-pulau yang nggak ada penghuni ini dijadikan pulau, misalnya pulau untuk pelihara kambing, pelihara domba, pelihara sapi, ya bagaimana supaya negara kita ini jadi lebih maju. Bukan kamu hina-hina, bukan kamu hujat, wah Indonesia bukan negara maju karena nggak ada ternak. Ya karena petaninya miskin gitu kan, petani di Amerika kaya-kaya. Mau gimana kaya? Banyak tengkulaknya, ya. Bagaimana kaya? Pola pikirnya masih salah. Inilah yang harus kita perbaiki sama-sama, bukan kamu hujat. Wah, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Nggak akan pintar anak itu. Ya. Kalau kamu punya anak didik, jelas-jelas mungkin dia lebih lambat. Ada orang memang terlahir lebih lambat, ada orang terlahir jenius gitu ya. Dia bisa lebih cepat nangkapnya. Tetapi bukan karena anak ini lambat, kamu hina-hina, wah kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Sampai kapanpun dia akan bodoh. Harusnya kamu semangatin. Ya, yuk kejar, kejar, kejar gitu. Ya, orang lain mungkin belajar 1 jam, kamu belajar 2 jam. Bisa nak, kamu bisa mengejar ketertinggalan. Ya, tapi kamu harus lebih rajin, kamu harus lebih semangat. Harusnya kita seperti itu kepada bangsa kita. Bangsa kita memang tertinggal dalam hal peternakan, tetapi jangan dihina. Semangatin, carikan solusi. Ya, carikan kira-kira apa yang harus kita kerjakan untuk negara kita ini bisa lebih bangkit, bisa lebih maju, bisa ngejar ini negara-negara lain. Ketahanan pangan memang hal yang utama ya. Negara tuh paling penting ketahanan pangannya. Bisa memberi makan rakyatnya. Itu penting sekali. Dan kita sadari hal itu. Dari dulu saya juga sangat konsen ya, yang namanya peternakan, pertanian itu saya benar-benar sangat konsen hal yang gituan. Bahkan saya sering ya ngobrol untuk mencari solusi hal tersebut. Itulah kenapa waktu si Pak Junias Tobing itu ngomong ya, pingin memajukan desa, saya senang gitu. Memang harus seperti itu. Kita beda iman nggak masalah, ya. Kita beda iman nggak masalah karena di Indonesia memang ya agama itu diakui kok perbedaan. Tapi kita ngomong ini bagaimana Indonesia bisa maju. Ya kamu misalnya ngomong Amerika begini-begini, bisa nggak diimplementasikan apa yang ada di Amerika dibawa ke Indonesia? Gimana caranya supaya bisa diimplementasikan? Bagaimana penetrasinya? Ya, apa saja yang dibutuhkan? Berapa biayanya? Apa planningnya gitu? Itu yang kita bahas. Itu yang kamu pikirkan. Bukan kamu pikir, wah Indonesia jelek, enak di Amerika. Ya ini gara-gara Indonesia Islam. Nggak ada hubungan. Ya, Indonesia mau agama apapun. Ya. Kalau memang ya, pola pikir manusianya belum ke sana, belum itu. Sama kayak Filipina, dia juga Kristen, ya tetap gitu aja. Harusnya kita berpikir bagaimana membuka mata orang-orang kita agar bisa lebih maju, agar bisa lebih kuat. Itu yang kita pikirkan. Apa yang bisa dibawa gitu kan? Negara Jepang memangnya negara beragama? Enggak, Jepang tuh ateis paling besarnya loh. Apakah mereka nggak maju? Mereka maju, pertanian mereka bagus, peternakan mereka bagus, bahkan sapi terbaik di dunia ada di Jepang. Ya, di Kobe adalah wagyu terbaik, coy. Ya, 5+. Wagyu terbaik di dunia, daging sapi terbaik di dunia, bukan di Amerika, Australia, New Zealand. No, Jepang. Ya. Bagaimana mungkin negara yang lebih kecil daripada Indonesia yang hanya sebesar Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang lumayan besar bisa menghasilkan banyak hal. Kenapa kita kalah? Ini yang harus kita pikirkan. Ya, itu yang harusnya kita konsenkan gitu. Bukan wah Indonesia jelek, Indonesia gini. Itu orang-orang yang kerjanya menghina rumah tangganya sendiri. Yang kerjanya cuma menggumbar aib keluarganya sendiri. Bukan memikirkan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita buat untuk negara kita. Sama seperti John F. Kennedy ngomong ya, jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepadamu. Tetapi harusnya kamu tanya, apa yang bisa kamu berikan bagi tanah air kamu. Ya, jadi itu yang harus kamu tanyakan, Saifuddin. Jangan kamu tanya, Indonesia ini apa? Apa yang bisa kamu buat untuk Indonesia? Lepasin agama kamu itu. Nggak ada pernah ditanya, oh agama kamu apa? Oh karena kamu Kristen nggak boleh bantu Indonesia. Oh karena kamu Kristen kamu nggak bisa berbuat apapun untuk Indonesia. No, semua agama yang cinta dengan Indonesia bisa berbuat sesuatu. Bahkan orang ya yang punya paspor luar negeri saja, tapi dia cinta untuk Indonesia, dia cinta tanah air ini, dia cinta dengan negara ini, dia berbuat sesuatu. Banyak orang yang statusnya warga asing tapi berbuat sesuatu untuk Indonesia karena dia punya ikatan emosional dengan Indonesia.
punya sejarah, punya histori dengan Indonesia. Itu yang harus kamu pikirkan ya. Dan saya setuju dengan konsep kalau semua orang harus bekerja ya. Jika tidak bekerja tidak boleh dikasih makan ya. Jadi dia katakan jika tidak bekerja tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak bisa makan, tidak boleh ini nggak jahat ya. Di Amerika juga orang yang nggak kerja juga disubsidi sama negara, coy. Ya, di Amerika kalau orang nggak kerja, pengangguran, homeless, itu juga dikasih voucher ya, dikasih makan sama negara. Jadi bukan nggak dikasih makan, tapi tidak akan mendapat makan. Ya, jadi harus bekerja. Masalah di Indonesia, penganggurannya masih tinggi. Ini yang harus kita push untuk membuka lapangan kerja. Bagaimana supaya lapangan kerja ini makin banyak? Ya. Bagaimana industri-industri yang lebih bagus, lebih kreatif, dan bisa menampung orang lebih banyak? Itu yang kita pikirkan sama-sama. Jadi bagi Pak Saipudin, ya, jadilah orang yang berkontribusi positif agar Anda dikenang sebagai orang yang baik, orang yang luar biasa. Jangan seperti sekarang, Anda dikenang sebagai penghujat, Anda dikenang sebagai perusak bangsa Indonesia, Anda dikenang sebagai musuh negara. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga ini bisa jadi bahan introspeksi dan semoga mata dari Saipudin ini bisa terbuka lah. Karena matanya ini benar-benar udah tertutup. Ya, hatinya itu udah hancur dia. Benar-benar hatinya itu cuma kepahitan saja, hanya kebencian saja kepada negara Indonesia. Ini yang harus disingkirkan dari Mbah Udin ini. Ya, semoga ini bisa menyadarkan Mbah Udin bahwa Indonesia butuh tangan-tangan kalian. Ya, butuh sebanyak mungkin pertolongan agar kita bisa jadi negara lebih besar, bukan dengan cara kamu hujar-hujar. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam NKRI.